Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Subuk Muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Rabu pekan biasa ke-34 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Mari, sahabatku yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh renungan dan refleksi pada kesempatan ini sahabatku. Banyak di antara kita yang selalu bertanya-tanya, mengapa kita seolah mendapatkan nasib sial ketika kita mengikuti Kristus? Sahabatku, banyak saudara-saudari kita sering dianiaya karena iman, bahkan mereka harus mendapat perlakuan tak menyenangkan dari saudara-saudari kita yang berkeyakinan lain sahabatku. Sebagai contohnya, mulai dari dilarang beribadah, dilarang membangun gereja, dan bahkan gereja dihancurkan, dan lain sebagainya sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, dari beberapa kasus tersebut kita pasti bertanya, di manakah Kristus, Sang Juru Selamat kita? Apakah Kristus tidak mau menolong kita sehingga Dia membiarkan kita dianiaya? Kita selalu bertanya, di manakah Dia? Kita selalu percaya bahwa Yesus akan menolong kita, tetapi dalam kenyataannya malah sebaliknya sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kita sepertinya dibiarkan berjuang sendirian loh. Bahkan pihak gereja yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela warganya, malah kelihatan tanpa ada usaha untuk membela atau melawan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita lihat lebih jauh lagi. Sungguh situasi seperti ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri sahabatku. Mari kita lihat dalam Lukas 21 ayat 12 sahabatku. "Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku." Sahabatku, Yesus sendiri memang sudah mengatakan bahwa kita akan menderita sebagai pengikutnya, dan hal itu dikatakan jauh sebelum kita mengalaminya sahabatku. Tetapi ingat bahwa penderitaan kita tidak akan melebihi dari penderitaan Kristus sahabatku.
Kita memang harus menderita karena Kristus dan memikul salibnya, sahabatku. Sebab itulah jalan keselamatan bagi kita. Yesus sendiri, sahabatku yang terkasih, telah mengatakan hal itu kepada kita. Bukan jalan kemewahan, bukan jalan kenikmatan yang ditawarkan Yesus kepada kita, melainkan jalan sengsara, jalan salib, dan jalan penderitaan, agar kita memperoleh hidup yang kekal, sahabatku. Sahabatku, tidak akan ada kebangkitan tanpa salib, tidak akan ada hidup abadi tanpa jalan penderitaan, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, Yesus sungguh menjamin siapapun yang setia dalam jalan salibnya, jalan penderitaan yang dilandaskan pada pengorbanan, sahabatku, maka akan membawa kita pada kebahagiaan kekal di sorga. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam memikul salib hidup kami sendiri, ya Tuhan. Dan Engkau pakai hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dan kita berefleksi pada kesempatan ini, sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih, dengan salib Tuhan kita semakin dikuatkan. Dengan segala jalan penderitaan kita semakin ditumbuhkan. Kita semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.